Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi tentang materi belajar materi syirkah, yaitu berkaitan dengan muamalah tentunya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk, mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, kita langsung masuk kepada materi, yaitu materi tentang syirkah, di mana materi syirkah ini muncul di soal SKB CPNS tahun 2018 sesuai dengan FR yang masuk ke saya. Nah, teman-teman, langsung saja. Syirkah secara bahasa, yaitu kata syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi syirkah ini itu ada bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Nah, di mana masing-masing pihak ini itu bisa memberikan kontribusi. Nah, kontribusi seperti apa? Dana misalnya ya. Jadi kan ada dua atau lebih yang berserikat di sini. Jadi sama-sama memberikan kontribusi, mencampurkan kontribusi yang satu dengan yang lain. Jadi memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resikonya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, teman-teman, dalam kita berserikat nih ya teman-teman, dalam kita melakukan syirkah atau biasa dikatakan dengan musyakarah ya. Jadi ada yang namanya keuntungan dan bisa juga nanti ada yang namanya kerugian, teman-teman. Jadi keuntungan dan kerugian yang ditanggung itu adalah kedua pihak yang melakukan perserikatan, yang memberikan kontribusi dana. Nah, jadi ini menggabungkan ya teman-teman, menggabungkan dana. Jadi mereka melakukan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan. Nah, kan dalam kita berusaha kan tidak semata-mata untung, ada kalanya untuk rugi. Nah, teman-teman, kita akan melihat tentang rukun dan syarat syirkah. Ada 3. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Nah, syaratnya apa? Orang yang melakukan akad harus memiliki kecakapan dan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Nah, jadi yang pihak yang berakad ini, dia itu syaratnya harus memiliki kecakapan. Jadi dia ini istilahnya betul-betul lah melakukan perserikatan akad gitu. Kemudian dalam mengelola harta itu dia benar, jadi tidak sembarangan. Kemudian yang kedua, objek akad yang disebut dengan ma'qud aliyah mencangkup pekerjaan atau modal. Syaratnya apa? Pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Nah, teman-teman, jadi objek akad ini yaitu mencakup pekerjaan dan modal. Jadi ada yang namanya modal, ada yang namanya pekerjaan. Sudah dimodalin suatu usaha itu kan tentunya ada yang namanya
pekerjaan. Jadi syaratnya apa? Jadi harus halal. Nah, ini harus halal ya. Jadi harta atau modal yang diberikan ini harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya ini boleh diwakilkan. Diwakilkan oleh siapa? Oleh walinya yang pemberi kontribusi tadi. Jelas ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah akad. Nah, syaratnya apa? Syaratnya akad harus berupa tasarruf. Apa itu tasarruf? Pengelolaan harta, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi syirkah ini mempunyai syarat juga. Jadi ada pihak yang berakad, kemudian objek, kemudian akad atau sigat ya teman-teman. Jelas ya, yang mempunyai syarat-syarat tertentu juga. Oke, kita masuk kepada macam-macam syirkah. Ini macam-macam syirkah lebih ke khusus ya. Ini enggak saya jelaskan secara umum. Itu kalau umum itu ada syirkah amlak, ada syirkah uqud. Nah, jadi ini saya hanya menjelaskan syirkah yang biasa kita dengar saja, yang biasa muncul ya. Jadi saya merincikan tentang syirkah uqud. Ya, jadi ini adalah macam-macam syirkah, yaitu syirkah uqud. Nah, jadi saya tidak merincikan jelas ya tentang itu. Jadi saya hanya merincikan tentang macam-macam syirkah yang uqud ini saja. Nah, yang pertama kita akan melihat syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma para sahabat. Nah, teman-teman, jadi syirkah inan ini adalah bentuk kerja yang kesepakatan ini yang memberikan kontribusi, sama-sama memberikan harta. Jadi kalau ini, jadi ini yang bersyirkah ini adalah hartanya ya. Jadi yang dilakukan oleh dua belah pihak ini bukan tenaga. Maksud saya ini gimana ya? Syirkah ini itu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari syirkah inan ini, yaitu mereka bersepakat melibatkan hartanya untuk mencari keuntungan. Nah, jadi sama-sama orang ini melibatkan hartanya untuk mencari keuntungan. Jadi di sini sama-sama ya, hartanya ini digabungkan antara yang satu dengan yang lain. Jelas ya teman-teman. Jadi ini kerjasamanya mereka sama-sama kerja dan modalnya sama-sama. Nah, kemudian kita akan melihat syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut dengan syirkah amal. Nah, teman-teman, jadi syirkah abdan ini yang dikhususkan di sini adalah tenaganya ya. Jadi tenaganya yaitu di mana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melibatkan tenaganya, bukan hartanya. Jadi ini memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal. Jadi sini nggak ada modal. Jadi di sini adanya tenaga aja, memberikan tenaga. Jadi ini kita perlu ingat kalau inan ini lebih kepada hartanya, sedangkan abdan ini lebih kepada tenaganya. Jadi sini kontribusinya adalah kerjasama, itu adalah tenaganya. Kita nggak perlu modal, kita perlu tenaga saja. Nah, jadi ini lebih syirkah ini disebut dengan syirkah amal. Jadi ini harus diingat ya teman-teman, abdan dan amal ini biasanya ini nama lain daripada syirkah abdan adalah syirkah amal. Perlu diingat juga ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian syirkah wujuh. Nah, syirkah wujuh ini adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Nah, jadi ini kan
ceritanya seperti ini. Jadi kalau syirkah wujuh ini menggunakan harta orang lain. Menggunakan harta orang lain. Ya, teman-teman, menggunakan harta orang lain. Namun di luar dari harta keduanya. Jadi yang keduanya ini kontribusinya ini bekerja. Jadi pihak ketiga ini yang memberikan modal. Jadi orang yang berserikat ini yang melakukan pekerjaan. Nah, ini wujuh. Jelas ya, teman-teman? Ini adalah syirkah wujuh. Jadi beda ya syirkah inan ini lebih condong kepada harta. Kemudian syirkah abdan ini ada pada fisik. Kemudian wujuh ini menggunakan harta orang lain. Jadi ini kita tidak berkontribusi dengan harta kita ini, lebih berkontribusi kepada harta orang lain. Jadi di luar harta keduanya yang berserikat. Kemudian syirkah muwafadah. Nah, syirkah muwafadah ini adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah muwafadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungannya yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan porsi modal yang berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa muwafadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Jadi ini kalau syirkah muwafadah ini adalah berupa syirkah yang mengumpulkan syirkah-syirkah tadi, yaitu seperti syirkah inan, syirkah wujuh, dan syirkah abdan. Jadi jelas ya, teman-teman. Kemudian kita lihat mudharabah. Nah, mudharabah ini bisa kita katakan bagi hasil, teman-teman. Mudharabah bagi hasil. Kita lihat ya, teman-teman. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan modal dan pihak yang lain mengelola atau pengusaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akan tetapi, apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan, pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasil adalah 60/40, di mana pengelola mendapatkan 60 dari keuntungan, pemilik modal mendapatkan 40 dari pemilik keuntungan, dari keuntungan yang didapat. Nah, teman-teman, kalau syirkah mudharabah ini adalah berupa syirkah bagi hasil. Jadi yang punya modal ini atau investor itu pemodal ini melibatkan tenaganya. Nah, ini mudharabah ya. Jadi kalau pemodal ini melibatkan hartanya, maaf ya teman-teman. Tadi salah. Jadi maksud saya kalau pemodal itu melibatkan hartanya. Nah, sedangkan pengelola hanya melibatkan tenaganya. Jadi kalau syirkah mudharabah ini bagi hasil. Jadi ada investor, ada pengelola. Jadi ini sesuai dengan kesepakatan. Jadi bagaimana yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah 60/40 atau 50/50 keuntungannya. Jadi keuntungannya dibagi sesuai dengan yang disepakati ya, jadi tidak boleh melenceng daripada itu. Nah, apabila ada kerugian macam mana? Nah, jika kerugian ini tidak diakibatkan oleh si pengelola, emang kerugian itu terjadi dengan sendirinya, itu kerugian itu ditanggung oleh yang memiliki modal atau investor. Tapi apabila kerugian ini diakibatkan oleh pengelola, maka pengelola lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Nah, ini kita akan lihat bagan dari mudharabah. Nah, ini mudharabah bagan, ini misalnya investornya ini adalah bank. Nah, kemudian ini nasabahnya ini adalah pengelola. Jadi nasabah ini dia ini mempunyai keahlian dalam bentuk usaha. Jadi bank ini bank memberikan modal kepada nasabah. Bank ini merupakan investor, nasabah ini merupakan pengelola. Investor ini memberikan modal, pengelola mempunyai keahlian. Endingnya kemana? Usaha. Apa yang dihasilkan? Keuntungan. Jadi kerugian daripada usaha siapa yang tanggung? Ditanggung oleh investor. Ini adalah bagannya. Jelas ya teman-teman? Oke. Kemudian kita akan melihat mudharabah. Mudharabah itu ada dua. Yang pertama mudharabah mutlak, yang kedua mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlak ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Nah, kalau mudharabah mutlak ini, jadi akad pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dalam mengelola bisnisnya, dalam mengelola investasinya. Nah, jadi ini si pemberi modal atau si pemilik dana atau investor ini memberikan kebebasan kepada si pengelola dana. Jadi untuk melakukan usaha apa saja, di mana, waktu, tempat, ini semua ditentukan oleh pengelola, tidak ada sangkut paut dengan investor. Nah, kemudian kalau mudharabah muqayyadah, usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh dua jenis usaha, waktu, tempat usaha. Nah, kalau mudharabah muqayyadah, ini pemilik dana memberikan batasan kepada si pengelola mengenai dana, lokasi, waktu, dan tempat usaha. Bahkan cara dan objek investasinya ini ditentukan oleh si investor. Nah, jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat musaqqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Nah, yang pertama adalah musaqqah. Musaqqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Nah, ini penggarap ya. Ada yang namanya penggarap yang mempunyai tanah, jadi digarap, menyerahkan kepada petani agar dipelihara, kemudian hasil panennya ini akan dibagi kepada si pemilik tanah sesuai dengan persentase yang ditentukan pada waktu akad. Jadi ada saat penentuan akad, misalnya diserahkan tanah, jadi berapa persennya untuk si pemilik tanah. Kemudian kita lihat muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Nah, jadi ini benihnya berasal dari petani. Nah, bukan dari pemilik lahan. Nah, jelas ya teman-teman. Nanti hasilnya ini juga akan dibagi sesuai dengan setelah dipotong hasil dari benihnya tadi, mungkin nanti akan dibagikan sesuai dengan ketentuan. Kemudian kita lihat yang terakhir adalah mukhabarah. Mukhabarah ini adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini benih tanaman berasal dari pemilik lahan. Hampir sama ya teman-teman. Ini bedanya, kalau muzara'ah ini benihnya ini dari petani, kalau mukhabarah ini benihnya dari pemilik lahan. Jadi nanti panennya ini sesuai kesepakatan dibagi pada saat akad penyerahan lahan, seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, syukran, jazakumullahu khairan kasir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Oke teman-teman, apabila
ada kesalahan dalam penyampaian itu semata-mata datang dari kebodohan saya. Dan apabila ada manfaat yang dapat diambil, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Silahkan diambil dan dipetik ibrahnya. Baik teman-teman, apabila ada komentar, masukan, saran, atau pertanyaan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel Ayah Cut. Insya Allah kita akan bisa belajar bersama channel Ayah Cut. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dan dukungan dari teman-teman dengan terwujudnya video-video ini. Insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang materi perbankan dan asuransi syariah. Insya Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.